Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat. Baik, anak-anakku sekalian, kita sekarang masuk kepada materi yang keenam ya, produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 OTKP ya. Sebelum kita lanjut ke materi, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Baik anak-anakku ya, sebelum ke pokok bahasan terlebih dahulu ya, seperti biasanya Pak Safi akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Baik anak-anakku sekalian ya, adapun kompetensi dasar kita di pagi hari ini ya, masih kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, menganalisis peluang usaha dan merencanakan produk usaha. Indikator pencapaian kompetensi itu menganalisis peluang usaha, merencanakan produk usaha barang atau jasa. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan belajar online daring dengan aplikasi Google Classroom. Peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait perencanaan produk, tujuan, fungsi rencana produksi, proses perencanaan produk dengan cermat, memiliki karakter, memiliki kemampuan literasi, membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Baik anak-anakku sekalian, adapun pokok bahasan kita di pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian perencanaan produk, tujuan dan fungsi rencana produksi, kemudian perencanaan produksi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perencanaan produk. Di sini perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi suatu perusahaan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain, melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk adalah customer ya.
adalah metode yang cukup baik karena dengan berbasis keinginan customer, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh customer menjadi lebih kecil. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun, laba seringkali untuk dinilai secara cepat dan langsung. Baik, selanjutnya tujuan dan fungsi rencana produksi. Di sini ada tujuan rencana produksi ya. Yang pertama, meminimalkan biaya atau memaksimalkan laba ya. Tujuan rencana produksi yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan layanan nasabah. Kemudian yang ketiga, meminimalkan inventaris. Yang keempat, meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Yang kelima, meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. 6, memaksimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Kemudian adapun adapun rencana fungsi rencana produksi, yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. 5, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Jadi itu tujuan dan fungsi rencana produksi. Tujuan dan fungsi perencanaan meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu, memonitor permintaan yang aktual, membandingkannya dengan ramalan permintaan sebelumnya, dan melakukan revisi atau ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan, menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis, menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu, memonitor tingkat persediaan, membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang ditentukan. Kemudian membuat jadwal produksi, penugasan serta pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Baik anak-anakku, selanjutnya perencanaan produksi ya. Di sini untuk mengembangkan suatu rencana produk dan pernyataan misi proyek perlu 5 tahapan proses. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang ya. Peluang di sini melibatkan berapa 4 tipe proyek produk ya. Bisa produk baru, turunan, perbaikan produk yang sudah ada, atau produk yang pada dasarnya baru ya. Identifikasi peluang bisa dilakukan dengan cara keluhan pelanggan terhadap produk jenis yang sudah ada, analisa keunggulan dan kelemahan produk pesaing, usulan pelanggan, dan pertimbangan implikasi terhadap adanya kecenderungan dalam gaya hidup. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi dan memprioritaskan proyek.
Nah, di sini ada 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru dalam kategori produk yang sudah ada. Itu strategi bersaing ya, kemudian kepemimpinan berbasis efisiensi biaya ya, kemudian memperhatikan segmentasi pasar ya, kemudian memperhatikan perkembangan teknologi dan memperhatikan perencanaan platform produk ya, itu sangat penting dalam mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Kemudian selanjutnya ya, yaitu pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Nah, pengelolaan sumber daya ya atau perencanaan agregat akan membantu perusahaan dalam penggunaan sumber daya secara efisien dengan mengambil proyek-proyek yang beralasan untuk diselesaikan berdasarkan sumber daya yang dianggarkan. Kemudian selanjutnya adalah penyelesaian perancangan proyek pendahuluan. Tahap ini dilakukan setelah proyek disetujui, tetapi sebelum sumber daya penting digunakan, kegiatan ini melibatkan tim fungsional ya. Tim fungsional silang yang disebut tim inti. Pada poin ini, pernyataan kesempatan yang lebih segera mungkin ditulis kembali sebagai suatu pernyataan visi produk. Sasaran yang terdefinisi dalam pernyataan visi produk kadang sangatlah umum. Untuk memberikan petunjuk yang jelas bagi organisasi pengembangan produk, biasanya tim memformulasikan suatu definisi yang lebih detail dari pasar target ya, dan asumsi-asumsi yang mendasari operasional tim pengembangan. Keputusan-keputusan mengenai hal ini akan terdapat dalam suatu pernyataan misi. Selanjutnya yang terakhir adalah merefleksikan hasil dengan proses ya. Langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi, tim seharusnya menanyakan berapa pertanyaan untuk memperkirakan kualitas hasil dan proses. Karenanya, pernyataan misi merupakan pegangan untuk tim pengembangan suatu perusahaan ya. Jadi suatu reality check harus dilakukan sebelum melalui proses pengembangan ya. Jadi itu suatu rencana produk dan misi proyek ya, ada 5 ya tahapan proses, yaitu mengidentifikasi peluang, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, mengalokasikan sumber daya dan perencanaan waktu, penyelesaian rancangan proyek pendahuluan, kemudian merefleksikan hasil dengan proses. Itu anak-anak sekalian materi atau bahasan yang Pak Safi sampaikan di pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Safi sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.